Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita masuk di sesi ketiga dengan materi kepemimpinan, filsafat moral, dan etika. Sebelum saya membahas tentang materi intinya, saya akan memberikan pengertian atau pengantar tentang apa itu filsafat moral dan etika. Jadi kalau digambarkan, etika dan moral itu adalah bagian dari filsafat. Kenapa? Karena filsafat memiliki arti atau dapat didefinisikan sebagai sebuah ilmu untuk mempelajari atau menilai seseorang atau manusia. Nah, ilmunya ada apa atau nilainya itu ada apa saja? Ada etika dan moral. Etika itu untuk menilai seseorang baik atau buruk, salah atau benar, sedangkan untuk moral itu adalah ilmu untuk menilai seseorang itu memiliki sifat positif atau negatif. Sekali lagi, etika dan moral itu adalah bagian dari filsafat, di mana ketiganya pada dasarnya adalah sama-sama ilmu. Gitu ya. Ilmu untuk apa? Untuk menilai seseorang. Kalau etika menilai seseorang itu baik, buruk, salah atau benar, tapi kalau moral itu untuk menilai seseorang memiliki sisi positif atau negatif. Kemudian selanjutnya langsung materi. Ketika kita berbicara tentang sebuah kepemimpinan, kemarin di sesi sebelumnya saya telah membahas ada beberapa teori, yaitu ada teori sifat, teori situasional, dan teori kontingensi. Teori sifat itu merupakan teori yang mengacu pada kepribadian seseorang. Jadi pemimpin itu dapat dilihat dari sifatnya, dapat dilihat dari nilai intrinsik dalam dirinya, misalnya jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan seterusnya. Itu ketika kita berbicara tentang kepemimpinan berdasarkan persepsinya menggunakan teori sifat. Tetapi kalau untuk teori situasional, seperti yang kita bahas sebelumnya, jadi ini saya hanya mengingatkan saja, untuk teori situasional itu adalah bergantung pada situasinya. Kalau diperlukan tindakan yang otoriter, ya pemimpin menjadi pemimpin yang otoriter. Tetapi kalau diperlukan pemimpin yang demokratis, ya pemimpin akan menjadi pemimpin yang demokratis sesuai dengan situasinya, tetapi tidak boleh sampai kehilangan perannya. Makanya ada teori kontingensi. Di dalam gambar yang kalian lihat ini ada simbol tanda tanya. Berarti di era sekarang tidak cukup menggunakan ketiga teori ini, tetapi kita atau nanti jika kalian menjadi seorang pemimpin atau pemimpin-pemimpin itu memiliki moral dan etika agar kepemimpinannya etis. Percuma menjadi pemimpin yang dapat menerapkan atau memberikan persepsi mengenai teori sifat, teori situasional, dan teori kontingensi, tetapi kalau tidak memiliki moral dan etika. Mungkin bisa jadi pemimpin tersebut akan dapat membawa bawahannya mencapai tujuan perusahaan atau tujuan bersama, tetapi kurang etis kalau tidak memiliki moral dan etika. Jadi dalam materi ini kita berfokus tentang bagaimana sih pemimpin yang etis itu, karena sama-sama kita tahu banyak orang yang secara teknis atau secara kemampuannya berhasil di dalam perusahaan atau di dalam birokrasi, tetapi ternyata tidak punya moral dan tidak punya etika. Misalnya banyak orang yang melakukan praktek-praktek KKN. Itu kan sangat disayangkan ya, dilihat mereka adalah lulusan misalnya S2, S3, atau bahkan lulusan luar negeri, yang itu artinya ketika mereka mendapatkan gelar tersebut itu tidak mudah, hanya orang-orang yang memang dapat mengikuti atau bisa dibilang hanya orang pintar kan gitu ya, tetapi ternyata kepintarannya justru digunakan untuk hal-hal yang tidak sepatutnya, hal-hal yang tidak bermoral dan tidak memiliki etika. Kita akan membahas tentang filsafat etika dan moral itu sendiri. Jadi untuk menilai seseorang beretika dan
moral itu bagaimana? Ada 3. Ada etika dan moral konsekuensialis, kemudian ada etika dan moral deontologi, dan yang ketiga adalah etika dan moral kebajikan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah konsekuensialis. Konsekuensialis ini adalah etika dan moral yang dianggap tidak universal. Kenapa? Karena salah, benar, positif atau negatifnya seorang pemimpin hanya dilihat dari hasil yang akan dicapai pemimpin tersebut. Apakah dia berhasil atau tidak? Kalau dia tidak berhasil, berarti dikategorikan pemimpin yang salah, pemimpin yang buruk, pemimpin yang memiliki nilai negatif. Dan sebaliknya, pemimpin akan dikatakan benar, dikatakan baik, dikatakan memiliki nilai positif ketika tujuannya berhasil. Ya, itu untuk konsekuensialis, di mana berdasarkan penjelasan saya ini pasti dapat ditarik kesimpulan itu tidak objektif. Karena bisa jadi beberapa orang justru dapat berhasil mencapai tujuan perusahaannya atau tujuan bersama dengan proses yang tidak benar. Etika dan moral konsekuensialis ini artinya dia tidak menghargai proses atau tidak mempertimbangkan proses. Maka akan ada hak minoritas yang tersakiti demi kesenangan hak mayoritas yang lain. Nah, selanjutnya etika deontologi itu sudah lebih mengacu pada sesuatu yang universal karena dia berdasarkan standar aturan yang sudah ada dan bersumber dari nilai intrinsik seorang pemimpin. Misalnya, pemimpin itu dikatakan dapat menepati janji, kemudian pemimpin itu dikatakan dapat bertanggung jawab. Ya. Jadi, ketika pemimpin dapat menepati janji, kemudian dapat bertanggung jawab, itu akan dikatakan pemimpin yang baik, pemimpin yang benar, pemimpin yang memiliki nilai positif, pemimpin yang tidak buruk. Di mana berarti kebalikan dari konsekuensialis. Di etika deontologi ini menganggap bahwa sebuah proses itu penting, proses yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mencapai tujuannya. Entah itu tujuannya berhasil atau tidak, yang penting di dalam prosesnya ada kebebasan pemimpin atau perilaku pemimpin yang dihargai. Ya, jadi tidak hanya berpacu pada hasilnya saja. Itu untuk etika deontologi. Saya ulang, kalau konsekuensialis berdasarkan hasil, tetapi kalau etika deontologi sudah tidak berdasarkan hasil, tetapi berdasarkan aturan yang terstandar, di mana aturan yang terstandar itu misalnya adalah ketika pemimpin dapat menepati janji, bertanggung jawab, kemudian bersikap kooperatif, dan lain sebagainya. Intinya adalah sifat-sifat yang positif. Kenapa? Karena tadi saya bilang lebih mengacu pada nilai intrinsik seseorang, jadi dari dalam dirinya. Ketika seseorang dalam dirinya sudah punya hal-hal positif, punya hal-hal baik, punya hal-hal yang benar, itu akan memberi pengaruh pada lingkungannya. Jadi awalnya dia berpikir berbuat karena memang hal itu benar, dan berbuat sesuatu yang benar itu bermanfaat bagi dirinya sendiri. Selanjutnya berharap akan bermanfaat juga pada lingkungannya atau pada perusahaannya. Nah, yang terakhir adalah tentang etika dan moral kebajikan. Ini sebenarnya hanya melengkapi dari etika deontologi, di mana etika dan moral kebajikan ini juga masuk di dalam contohnya gitu ya. Contohnya seperti kalau yang di deontologi itu adalah menepati janji, kemudian bertanggung jawab. Nah, ini sebenarnya sama seperti itu. Ya,
Jadi nilai intrinsik seseorang yang harapannya nanti nilai-nilai positif ini atau sering disebut dengan nilai-nilai kebajikan atau kebaikan itu dapat dicontoh oleh semua orang, di mana pemimpin akhirnya bisa dibilang sebagai panutan bawahannya. Gitu ya, saya ulang dari awal. Untuk konsekuensialis itu adalah ketika pemimpin disebut benar, disebut baik, disebut memiliki hal-hal positif ketika tujuannya berhasil. Tetapi sebaliknya, ketika tujuannya tidak berhasil, dia dikatakan pemimpin yang tidak benar, buruk, dan tidak memiliki nilai positif. Sedangkan etika deontologi itu adalah pemimpin yang memiliki sifat-sifat misalnya menepati janji, bertanggung jawab, kooperatif, disiplin, dan lain sebagainya, di mana sifat-sifat tersebut sudah terstandar yang nantinya dijadikan dasar sebagai proses pencapaian hasil. Intinya di etika deontologi ini kebalikan dari etika konsekuensialis. Kalau deontologi menghari proses, entah itu hasilnya bagaimana. Karena pada dasarnya pemimpin yang memiliki sifat-sifat yang baik atau sifat-sifat yang positif selalu berpikir pertama untuk dirinya sendiri. Ketika hal-hal baik itu bermanfaat bagi dirinya sendiri, sudah barang tentu akan bermanfaat bagi organisasi atau untuk kepentingan umumnya, bukan hanya kepentingan individu. Nah, sedangkan kebajikan itu hanya melengkapi etika deontologi, di mana nilai-nilai seperti menepati janji, bertanggung jawab, kemudian ada disiplin, kemudian kooperatif, itu adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan yang nantinya pemimpin itu bisa dianggap sebagai panutan bawahannya. Gitu ya. Nah, itu untuk filsafat etika dan moralnya ada 3. Selanjut dari filsafat etika dan moral tadi, di antara 3 tadi pasti kalian masih ingat ya, karena baru mendengarkan teori etika dan moral yang paling baik adalah teori kedua dan teori ketiga. Kenapa? Karena kalau yang konsekuensialisis tadi itu kan bergantung pada hasilnya ya. Kalau hasilnya nggak berhasil, ya sudah, berarti pimpinannya dikatakan tidak benar, kemudian dikatakan buruk. Padahal banyak juga yang berhasil tetapi tidak bermoral. Seperti yang saya bilang di atas, saya bilang yang paling awal tadi, secara teknik kemampuannya oke, pintar sekali, kemudian cakap sekali, tetapi tidak memiliki moral dan etika. Maka kepemimpinan yang etis itu memiliki definisi bahwa ketika pimpinan menggunakan etika dan moral, deontologi dan kebajikan agar kedua hal atau kedua etika dan moral, deontologi dan kebajikan ini dapat memberikan pengaruh pada bawahannya untuk bersama-sama mencapai tujuan secara teknis dan secara etika serta moral. Saya ulang, kepemimpinan etis adalah ketika seorang pemimpin memiliki etika, moral, deontologi dan kebajikan, di mana kepemilikan deontologi dan kebajikan seorang pemimpin ini nantinya harapannya agar dapat mempengaruhi bawahan. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan bersama secara teknis maupun secara etika serta moral yang baik. Nah, sekian penjelasan saya materi di sesi 3 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.